Jimmy Fallon membuktikan dirinya sebagai penggemar terbesar Jimin. Komedian dan pembawa acara bincang-bincang larut malam Jimmy Fallon terbukti menjadi penggemar terbesar Jimin. Sejak BTS pertama kali menjadi bintang tamu pertunjukan malam ini dibintangi oleh Jimmy Fallon, dia jelas punya bias. Malam itu dia bahkan mengenakan ikat kepala untuk karakter Jimin BT21 Jimmy. Keduanya juga berpelukan dan bercanda tentang nama mereka yang mirip. Jimmy Fallon telah mengundang grup itu kembali ke acaranya beberapa kali, bahkan sekali mendedikasi seminggu untuk mereka. Bahkan ketika mereka bukan tamu saat ini, dia menunjukkan cinta dan dukungannya untuk BTS dengan merekomendasikan musik mereka, meneriakannya, dan lain-lain. Dukungannya tidak eksklusif untuk The Tonight Show dari Jimmy Fallon. Dia juga secara halus menunjukkan bahwa dia adalah ARMY sejati dengan berbagi foto di merchandise BTS. Sekali lagi Jimmy Fallon menunjukkan cintanya pada Jimin. Saat anggota favoritnya mempromosikan album solo barunya Face. Jadi Jimin melakukan debut solonya di Amerika Serikat dengan judul lagunya Like Crazy di The Tonight Show yang dibintangi oleh Jimmy Fallon. Tentu saja dia dan Jimmy duduk untuk wawancara. Jimin berbicara tentang albumnya, kunjungan Gedung Putih, teman mereka Halsey, dan banyak lagi. Dalam video baru, Jimmy Fallon membuktikan bahwa bertentangan dengan keyakinan banyak ARMY bahwa mereka adalah penggemar terbesar Jimin, sebenarnya dialah penggemar terbesar Jimin. Jimin tiba untuk menemui Jimmy di kantornya menjelang pertunjukan, tapi ketika Jimmy membuka pintu dan menyadari bahwa itu adalah Jimin, dia tampak bingung tapi tetap membiarkannya masuk. Jimmy tidak hanya mengenakan hoodie Jimmy-nya, seluruh kantornya dihiasi dengan merchandise BTS termasuk semua karakter BT21 anggota. Tapi jelas dia punya bias, Jimin. Poster Jimin, sampul majalah, pakaian, karakter Tiny Tan, dan BT21 ada di mana-mana. Bahkan ketika Jimin mencoba untuk duduk, Jimmy harus memindahkan boneka itu ke samping dan membalikkan bantal dengan wajah Jimin di atasnya. Demikian pula, ketika dia menawari Jimin minumannya, dia hanya bisa menemukan minuman dengan wajah Jimin di atasnya. Setelah Jimin datang, saat Jimmy berada di depan komputer untuk menemukan halaman penggemar yang didedikasikan untuknya, Jimmy menyarankan agar mereka bertemu di tempat lain nanti. Jadi Jimin melangkah keluar hanya untuk mengungkap ke kamera bahwa dia juga penggemar Jimmy, memamerkan boneka Jimmy Fallon yang mirip Tiny Tan. Sementara itu fans berbagi momen lucu antara Jimin dan Jimmy Fallon yang diedit dari episode The Tonight Show. Jimin memulai promosinya untuk album solonya Face secara penuh sejak awal, memulainya di The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Dia muncul sebagai tamu di acara bintang tamu larut malam pada hari yang sama dengan perilisan albumnya yang membawakan lagu utama Like Crazy secara langsung untuk pertama kalinya. Penonton di rekaman acara itu dibatasi sekitar 70 orang dan ARMY yang beruntung yang berhasil mendapat tempat duduk membagikan kisah menarik mereka melihat penyanyi itu di depan di Twitter meskipun mereka memesan sebagian besar untuk tidak merusak kesenangan orang lain. Setelah episode tersebut dirilis pada 24 Maret, beberapa ARMY mulai berbagi momen lucu antara Jimmy dan Jimin Fallon yang tidak lolos ke babak final. Fallon melakukan sebagian besar wawancara dalam bahasa Inggris dan Jimin juga menjawab dengan lancar di sebagian besar bagian yang sama. Tapi menurut seorang penonton, Jimin melontarkan sedikit lelucon di tengah wawancara dengan pembawa acara. Penulis menyatakan bahwa ketika Fallon mengajukan pertanyaan kepadanya dalam bahasa Inggris, Jimin kadang-kadang membutuhkan sedikit waktu untuk memproses dan menjawab. Tapi pada satu titik dia memutuskan untuk melewatkan jawabannya dan berkata, "Aku tidak bisa bahasa Inggris," membanting meja dengan cara yang lucu. Rupanya Fallon membalas lelucon itu, melompat dari tempat duduknya sebagai tanggapan dan mengatakan sesuatu seperti, "Sekarang kamu memberitahuku?" Ceritanya cocok dengan salah satu gambar yang diposting oleh akun Twitter resmi acara itu di mana Jimin terlihat membanting meja Fallon sambil tertawa. Penulis juga mengonfirmasi bahwa gambar itu kemungkinan besar adalah momen yang sama dengan yang mereka bicarakan. Menurut penonton, ada beberapa momen seperti ini yang diedit dalam episode yang ditayangkan di TV dan posting di YouTube. Tapi setelah mendengar cerita lucunya, sekarang ARMY menuntut versi wawancara yang diperpanjang dengan semua klip yang tidak lolos ke final cut. Di sisi lain, pria di celana Jimin, kenapa wajah seorang fotografer dalam video anggota BTS merupakan hal yang besar. Album solo Jimin Face menyambut tanggal lagu dalam waktu 48 jam setelah dirilis. Ketika video musik untuk jadul lagu Like Crazy dirilis 24 Maret, orang benar-benar tergila-gila karenanya. Terlepas dari visual Jimin, ARMY menemukan bahwa video itu dikemas dengan simbolisme dan referensi artistik. Karena seluruh album menurut penyanyi itu sendiri adalah tentang emosinya yang mentah, tentang keterasingan dan inspeksi diri mereka selama pandemi, wajar kalau penggemar menganalisis setiap detail kecil dari video musik untuk telur pasca.
Hal pertama yang membuat para penggemar berpikir adalah gadis dalam video musik yang menurut banyak orang mewakili refleksi Jimin. Hal kedua yang menarik perhatian orang adalah sepasang celana yang dikenakan oleh Jimin yang punya wajah seorang pria. Celana kulit hitam berasal dari merek Miss BHV dan deskripsi produk mengungkapkan bahwa pria yang ditampilkan pada pasangan itu adalah fotografer Amerika terkenal, Robert Mapplethorpe. Fotografer mencoba-coba berbagai bidang subjek, termasuk potret selebriti, potret diri, dan gambar benda mati. Beberapa proyeknya yang lebih kontroversial termasuk laki-laki dan perempuan telanjang dan studi tentang subkultur BDSM laki-laki gay di New York tahun 1960-70-an. Karya Robert yang paling dikenal adalah hitam putih, gaya khasnya sebagai seorang seniman. ARMY merasa bahwa Jimin mengenakan celana dengan wajah Robert lebih dari sekedar pernyataan gaya. Beberapa bahkan menemukan kesamaan antara karya fotografer dan folio foto milik Jimin yang menyeratkan bahwa penyanyi itu juga telah menarik pengaruh artistik darinya sebelumnya. Jimin berulang kali menyebut album ini sebagai karya jujur yang mencerminkan emosi pribadinya. Dia juga menggunakan kata mentah untuk mendeskripsikan fotofolionya saat pertama kali memperkenalkan proyek itu pada para penggemar. Sebagian besar penggemarnya sering menafsirkan karya terbarunya sebagai lensa queer dan dimasukkannya Robert tampaknya mendukung interpretasi itu. Banyak yang merasa bahwa terlepas dari sejauh mana ia dapat menghubungkan pengalaman hidupnya dengan karya Robert, tindakan pengakuan terbuka itu sendiri merupakan hal yang besar bagi seorang seniman dengan kelompok orang yang begitu beragam yang memandangnya. Di sisi lain, Like Crazy, Jimin mencapai nomor 1 di tanggal lagu iTunes di lebih dari 110 negara setelah dirilis. Single dan album solo terbaru Jimin mendominasi tanggal lagu iTunes seluruh dunia. Tak lama setelah perilisan globalnya, album solo Jimin yang sangat dinanti-nantikan Face dengan judul Like Crazy segera memasuki tanggal lagu iTunes di berbagai negara di seluruh dunia. Face dan Like Crazy menyapu puncak tanggal lagu global langsung, memulai debutnya di nomor 1 di tanggal lagu iTunes di seluruh dunia dan Eropa. Selanjutnya, pada 26 Maret, Like Crazy mencapai nomor 1 di tanggal lagu teratas iTunes di 117 negara, termasuk Argentina, Australia, Bahrain, Bolivia, Brunei, Kamboja, Kanada, Chili, Denmark, Mesir, Fiji, Finlandia, Prancis, Yunani, Hong Kong, India, Jepang, Indonesia, Kazakhstan, Laos, Malaysia, Selandia Baru, Nepal, Filipina, Polandia, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Thailand, Taiwan, Turki, Vietnam, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan banyak lagi. Like Crazy telah menjadi lagu tercepat kedua yang mencapai 110 di nomor 1 di iTunes, tepat setelah lagu prarilis Jimin sendiri Set Me Free Part 2. Tak hanya itu, Jimin akan merilis remix Deep House dari judul lagu terbarunya Like Crazy. Menyusul suksesnya perilisan album solo terbaru Jimin BTS Face yang meraih hasil luar biasa secara internasional, sang superstar akan merilis 2 remix dari lagu utama Like Crazy dalam 2 genre berbeda. Menurut pernyataan yang dirilis oleh agensi Jimin Bikin Musik pada 25 Maret, Like Crazy akan dirilis dalam 2 remix yang berbeda, Deep House dan Like Crazy. Kedua remix dari Like Crazy akan dirilis 26 Maret pukul 13 KST. Jadi pantau terus untuk pembaruan lainnya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.